warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini alumni peserta kompetisi sains nasional tahun 2024. Di sini kami dari berbagai bidang ingin mengajukan suatu komunitas berbasis peserta olimpiade agar menjadi wadah para peserta olimpiade untuk berdiskusi. Ini saya dari bidang matematika sebelumnya akan menjelaskan alasan membuat komunitas ini. Nah, komunitas ini ditujukan untuk para peserta olimpiade yang memiliki minat tinggi terhadap pembelajaran olimpiade agar dapat berdiskusi soal bersama teman-teman sekomunitas dan mendapatkan pelatihan dari para alumni. Selanjutnya dari bidang astronomi akan menjelaskan. Baik, saya astronomi ingin menjelaskan kenapa komunitas ini harus kita adakan di sekolah. Mengingat pelajaran astronomi sendiri tidak ada pada mata pelajaran utama yang berada di sekolah. Jadi kami di sini menginginkan siswa-siswi juga bukan hanya sekedar menunjukkan bumi, tapi juga memiliki juga tentang terus selanjutnya lagi pada bidang informasi. Saya perwakilan dari bidang teknologi. Saya ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa komunitas ini harus diadakan di sekolah. Yang pertama, selain yang telah dijelaskan oleh teman saya, komunitas ini menurut kami secara geografi ini digunakan untuk membangun relasi agar untuk masa depannya juga banyak koneksi antar berbagai bidang di kemudian juga komunitas ini ditujukan untuk pembahasan diskusi soal baik dengan alumni maupun sesama peserta. Selanjutnya bidang kesenian. Perwakilan bidang kesenian. Kalau dari bidang kesenian sendiri kami memiliki tujuan yaitu agar adik-adik semua yang menjadi bagian dari PSS komunitas ini bisa dapat lebih mengenal bumi, bukan hanya secara struktur luarnya saja, tapi secara dari bumi terbentuk. Kami sendiri dari bidang ekonomi, kenapa setuju akan organisasi ini karena banyak sekali yang berminat dengan ekonomi, yang peminatan IPA. Jadi dengan wadah ini kami bisa bertemu dan mendiskusikan langsung apa itu ekonomi dan bertemu dengan orang-orang yang juga tertarik dengan bidang-bidang yang spesifik. Saya juga dari bidang fisika. Alasan mengapa organisasi ini penting diadakan di Semansa karena agar melalui organisasi ini para alumni bisa lebih terarah untuk tempat mereka dapat mempererat rasa kekeluargaan mereka juga, dan misalnya nanti ada dari adik-adik yang ingin mungkin konsultasi kepada alumni-alumninya agar lebih dapat mudah didapatkan itu di dalam organisasi ini. Olimpiade Informatika ingin menjelaskan mengapa alasan saya ingin bergabung dengan teman-teman sekalian untuk membentuk sebuah organisasi ini. Jadi saya setuju karena alasan saya yang pertama untuk menjadi wadah berkumpulnya para alumni dan menciptakan para pemuda-pemudi yang dapat berpikir komputasional dan mampu untuk berkompetisi. Ya, seperti itu ya. Nah, biasanya kalau ada keinginan membuat organisasi tentu harus ada wadahnya ya. Nah, kira-kira nama wadahnya atau organisasinya apa kira-kira? Kami sebenarnya udah nyiapin namanya Ibu, namanya itu OSS. Nah, untuk nama OSS itu akan dijelaskan sama Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini Ibu tampung dulu ya keinginannya untuk membuat suatu organisasi ini. Ibu coba dulu konsultasi dengan guru pembina yang lain supaya organisasi kita ini lebih mantap ke depannya ya. Cukup dulu untuk hari ini ya. Kemudian dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini
dari Ibu Pembina KSN, tadi saya menerima usulan dari anak-anak muda untuk membuat OSS itu Organik Science Sekolah. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu Pembina untuk organisasi ini? Mungkin bisa diceritakan lebih detail bagaimana organisasinya. Nah, anak-anak tuh pengennya ini rutin diadakan setiap minggu, jadi mereka bisa sharing, menampingi adik-adiknya untuk menambah wawasan di bagian Olimpiade Sains ini, baik di bidang ekonomi, informatika, kimia, biologi, ya, kebumian, astronomi, dan fisika seperti itu. Kemudian mereka juga tidak hilang ikatan dengan alumni juga, gitu. Jadi mereka kalau punya wadah, jadi bisa sharing seperti itu kata siswa mereka. Bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya wadah yang seperti yang diceritakan oleh Bu Dewi Silaida itu bagus. Jadi anak-anak yang sudah lolos di OSP, yang sudah alumni, mereka bisa memiliki tanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya kembali. Kemudian kalau ada wadah seperti itu di dalam grup itu mereka bisa sharing tentang soal-soal untuk mereka menghadapi OSN atau SK tindak lanjut ke depannya. Sangat bagus menurut saya setuju sekali. Iya, saya juga setuju. Ini bagus sekali. Tapi mungkin kita perlu spesifikkan juga sebenarnya tujuan utama dari diadakan ini apa. Kemudian apakah nanti dalam pelaksanaannya apakah tidak mengingat sekolah kita adalah sekolah yang berisiko. Mungkin itu nanti Bu apa namanya perlu kita pertimbangkan. Bu ini? Iya, tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Desi ya, sudah diceritakan oleh anak, sebenarnya secara saya setuju saja. Cuman gini, salah satu faedahnya dari alumni ataupun kakak-kakak kelasnya senior, jadi mereka bisa kasih ilmu ke adik-adiknya, kasih pengalaman, mungkin pengalaman yang mungkin dari sisi kelemahannya bisa diperbaiki untuk adik-adiknya, mungkin dari sisi triksnya gimana bisa diajari ke adik-adiknya. Terus kalau sekiranya ingin membuatkan satu organisasi, berarti mereka juga akan membuat struktur organisasi jadinya. Ya, jadi kalau memang udah terprogram, ya nggak apa-apa dipertimbangkan gimana struktur organisasinya, apakah per bidang studi ke OSN-nya, apakah secara keseluruhan, nanti boleh dipertimbangkan kembali. Sangat setuju ya. Jadi itu menjadi wadah bagi anak-anak kita di luar mereka dapat bimbingan dari sekolah. Kakak-kakak mereka yang sudah alumni OSN ataupun OSP atau WSK itu kan sudah ada yang kuliah, pendidikan mereka ada yang ya sudah secara keilmuan sudah mendalam ya. Mereka bisa berbagi lagi dengan keilmuan yang baru, yang mungkin kita juga bisa jadi ketinggalan juga. Mereka sudah dapat, dan pengalaman mereka di luar itu kan ada yang sudah jadi asisten dosen gitu kan. Nah, ilmu-ilmu itu sangat diperlukan untuk adik-adik mereka. Nah, itu bentuk yang sangat baik. Kemudian karena ini sudah berupa satu organisasi, kita harus memastikan apakah ini diwadahi, ada naungannya atas nama sekolahkah. Tentu tetap ada dari struktur seperti yang disampaikan Ibu Eni tadi. Strukturnya berarti ada penanggung jawabnya secara umumnya, apakah sekolah gitu kan. Terus secara struktur yang lainnya di setiap mapel atau bidang lomba itu apakah ada naungannya guru pembinanya lagi, karena supaya organisasi itu tidak abu-abu, tidak ngambang ngapain ya gitu. Nah, kemudian organisasi itu harus jelas juga visi dan misi. Ya, itu harus tertera dulu, kemudian barulah secara struktur dibentuk sebaik mungkin programnya gitu. Programnya juga harus jelas gitu.
Terima kasih saran dan masukannya ibu-ibu pembina KSN. Nanti untuk menindaklanjuti saya kasih tahu ke Mas dulu bagaimana program ini bisa kita jalankan sebaik mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She gets this gun, he's begging, babe, stay, stay.